Di sini sesuatu dimulai, sebuah tradisi. Dalam setiap musibah ada yang disebut sebagai the winners dan the losers. Mari kita jadikan diri kita sebagai the winners. Kita bukan sedang ditimpa musibah, tapi kita sedang ditempa dengan musibah. Be kreatif dan gunakan setiap kesempitan untuk kesempatan meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan daya saing. Menulis itu bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi menulis itu adalah sebuah tradisi. Oleh karena itu, mari kita bangun tradisi menulis. Salam sehat, ketemu kembali dengan saya Irwan Abdullah dalam kuliah kebudayaan. Pada kesempatan ini kita akan bicarakan bagaimana konstruk sosial yang menjadi social design di dalam satu masyarakat. Ketika proses-proses konsumsi kita lihat sebagai bagian dari proses pemaknaan dalam kehidupan manusia. Karena aktivitas konsumsi itu tidak sekedar aktivitas memakan atau menghabiskan sesuatu, dia juga tidak sekedar aktivitas membeli, menggunakan sesuatu, dan melakukan sesuatu dalam arti merusak sesuatu sebagai satu proses konsumsi. Tapi proses konsumsi itu menyangkut keseluruhan desain sosial di dalam kehidupan manusia. Karena konsumsi itu sesungguhnya distrukturkan oleh desain itu. Yang pertama, kalau kita lihat konsumsi, dia dibangun di dalam satu desain sosial ketika di dalam masyarakat kita menemukan struktur, bangunan, semua infrastruktur yang menegaskan hadirnya satu proses konsumsi. Setiap orang datang ke satu kota selalu menanyakan mall yang paling besar di sini apa, menanyakan pasar di mana, menanyakan untuk membeli makanan yang enak di mana. Jadi persoalan-persoalan kita sehari-hari adalah persoalan tempat. Bagaimana desain sosial itu bermula dari satu desain tempat, Jadi tempat konsumsi, di mana proses konsumsi itu bisa berlangsung, apakah itu di pasar sebagai satu ruang konsumsi seperti juga mall, tapi juga rumah tangga sebagai ruang di mana proses konsumsi itu terjadi, itu sesungguhnya merupakan satu desain sosial yang hadir secara fisik, yang di belakang kehadiran fisiknya itu memiliki muatan-muatan ideologis yang menegaskan konsumsi itu apa dan siapa di dalam proses konsumsi itu. Yang kedua, proses konsumsi itu adalah social practice, di mana setiap proses konsumsi yang berlangsung itu melibatkan interaksi, praktek-praktek sosial, yang terjadi di dalam berbagai konteks tadi, tapi oleh berbagai kelompok masyarakat. Jadi oleh karena itu kelompok sosial seperti misalnya anak-anak punya ruang konsumsi yang berbeda, perempuan dia punya ruang konsumsi yang berbeda, termasuk juga rumah tangga yang membentuk satu ruang konsumsi yang berbeda, yang perilakunya itu sangat berbeda, dan artinya aktivitas konsumsi, perilaku konsumsi, seperti juga waktu yang dihabiskan, cara waktu dihabiskan dengan cara apa, ini adalah satu desain sosial di mana kebiasaan-kebiasaan orang menghabiskan waktu luang, kebiasaan orang eating out, makan di luar, dan itu fenomena-fenomena yang menegaskan semakin pentingnya konsumsi. Nah, yang ketiga tentu saja konsumsi itu menyangkut value,
value di mana proses konsumsi itu sesungguhnya diatur ya, dan dikuatkan oleh nilai-nilai tertentu. Ya, ada masyarakat yang menilai ya, itu barang tertentu memiliki nilai tinggi. Ada masyarakat lain, barang yang lain lagi yang dinilai tinggi. Kita ambil contoh, masyarakat tertentu menggunakan emas itu merupakan satu tanda dari kemakmuran atau merupakan satu tanda dari kehadiran ya. Seorang perempuan dalam masyarakat tertentu yang tidak menggunakan emas ya, tidak menggunakan kalung, tidak menggunakan gelang, dia dianggap bukan perempuan yang ideal, perempuan yang diharapkan hadir di dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu banyak orang yang tertekan dalam pengertian ya, banyak orang yang berusaha ya, untuk menyesuaikan diri dengan permintaan-permintaan masyarakat, dalam arti menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, jadi kalau kita lihat, baik itu secara fisik dan juga pada level social practice maupun pada tataran value, maka kita lihat proses konsumsi ini itu membentuk, atau juga proses konsumsi ini dibangun di atas kesadaran dan dia bangun atas apa? Di atas pikiran-pikiran ya. Di atas pikiran-pikiran. Pikiran tentang apa? Sesuatu yang ideal ya, dan sesuatu yang ya, yang diharapkan. Jadi apa yang ideal? Ya, seorang diidealkan ya, untuk memiliki rumah misalnya. Kan itu langsung mempengaruhi proses konsumsi. Artinya ketika mindset orang yang mapan itu dianggap adalah orang yang memiliki rumah, belum lagi nanti menyangkut memiliki kendaraan ya, menyangkut memiliki properti yang pendukung lainnya, itu adalah satu mindset yang menyangkut asumsi-asumsi dalam masyarakat yang sangat mempengaruhi bagaimana praktek-praktek konsumsi itu berlangsung. Dan itu kemudian pikiran-pikiran itu sekaligus menstrukturkan tindakan, dan pikiran-pikiran itu juga itu menstrukturkan landscape konsumsi itu sendiri. Selain tentu saja ya, selain landscape konsumsi, infrastruktur konsumsi itu juga menstrukturkan pikiran-pikiran manusia. Jadi di sini kita lihat di dalam satu proses konsumsi ada hubungan dialektis yang kuat sekali ya. Jadi keinginan orang untuk mengkonsumsi itu bisa datang dari sebuah imajinasi tentang sesuatu. Tetapi ruang-ruang fisik yang mendukung proses konsumsi dapat menstimulasi imajinasi itu ya, dapat mendorong lahirnya imajinasi tentang konsumsi. Selain tentu saja imajinasi tadi mengkonstruksikan ruang dan juga ya, mempengaruhi pikiran-pikiran manusia untuk mendapatkan infrastruktur yang cukup di dalam proses konsumsi. Dan kesimpulan yang penting dari ini adalah bagaimana proses konsumsi tersebut dijadikan oleh manusia sebagai alat untuk membangun identitasnya, dan bagaimana manusia dan kemanusiaan itu diperoleh atau dibangun dari proses konsumsi. Jadi siapa kamu adalah apa yang kamu makan ya. Itu salah satu definisi yang penting kita pikirkan. Jadi cara orang makan, apa yang dimakan itu memperlihatkan kelas sosial, memperlihatkan kultur dari satu masyarakat, sehingga produk konsumsi itu merupakan refleksi tentang manusia dan kemanusiaan. Demikian diskusi kita tentang konsumsi pada hari ini. Kita kembali dalam diskusi-diskusi kebudayaan yang lain. Salam sehat selalu. Ikuti terus kuliah-kuliah kebudayaan dari Profesor Dr. Iwan.
jangan lupa subscribe, like, dan share. Kenapa? Karena kita membagi ilmu bersama dalam proses produksi pengetahuan. Mari kita bersama-sama mencerdaskan orang lain.